Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dr. Esti Nur Hidayati MPD, Kepala SMA Negeri 1 Karangreja. Yang saya hormati Bapak Purwito SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Bukateja, Bapak Tekad Budi Wibowo SPD, Ketua MGMP, Bapak Ibu pengurus MGMP, dan Bapak Ibu semuanya anggota MGMP Matematika di SMA Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa bertemu di sini dan alhamdulillah juga semuanya dalam keadaan sehat. Yang pertama, terima kasih Pak Tekad untuk kegiatannya. Nama itu separuhnya adalah doa. Nah, namanya aja sudah tekad tuh ya. Tepuk tangan untuk Pak Tekad. Jadi memiliki tekad yang luar biasa gitu ya. Saya sering lihat TikTok itu, katanya kalau punya anak nomor 1, punya anak nomor 2 itu jangan hanya dipanggil kakak, karena hak dia untuk menamakan, mendapatkan doa setiap namanya jadi hilang. Misalnya namanya Hasna, ya panggilnya Kak Hasna gitu ya, jangan hanya kakak, adik gitu, karena nama itu setiap kali diucapkan adalah doa. Pak Tekad, semakin besar tekadnya, Pak Tekad ngono terus gitu ya. Saya juga nikmah itu kan mencintai nikmat dari Allah, bersyukur. Yang namanya nur, bola balik nur, cahaya semakin bercahaya gitu ya. Jadi katanya kalau kita punya anak 3 kan ada dipanggil kakak, ada dipanggil kakak lagi, ada dipanggil adik, sertakan namanya. Maka saya juga Kak Hasna, tidak hanya kakak. Itu hak dia untuk mendapatkan doa di setiap nama yang kita panggilkan tiap hari. Nah, selamat untuk Pak Tekad Budi Wibowo. Kalau sekarang namanya misalnya Alexa, terus apa gitu, dengar anak sekarang Claude Flexi apa namanya? Al Purwito Nikmah SD ini generasi dia. Ini generasi lama ya, namanya kan Nikmah Purwito, Bu Esti tetap modern, tetap kudo berarti. Nah, tapi nanti kalau kita ke sastra zaman dulu, apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi kalau dalam Islam nama harapannya cowok juga pakai nama kan, Sri, Bekti, Slamet, itu kan juga nama-nama untuk doa. Baiklah, kita sudah membahas nama. Yang kedua, terima kasih nih Bapak Ibu Guru Matematika. Kok nampaknya kok muda semua ya Pak Tekad anggotanya? Cantik, muda-muda gitu ya. Oh gitu. Dan Bapak Ibu bersyukur seragam hari Rabu itu warnanya pink, karena pink itu membuat setiap wanita 15 tahun lebih muda. Coba kalau seragamnya hitam atau biru itu beda. Dan bapak-bapaknya kok sedikit ini, karena memang banyak guru-guru itu. Wow, 68 54-nya wanita. Katanya guru itu memang orang yang berhati lembut. Jadi kalau yang jadi guru itu ya hatinya lembut gitu ya. Ya, bapak-bapak yang luar biasa juga. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Kemudian yang ketiga, ketemu guru matematika itu saya takut. Karena yang saya bayangkan itu orangnya canggih-canggih, X sama Y langsung di sini semua gitu. Dulu waktu saya sekolah matematika saya nggak bisa. Saya dari kecil nggak bisa matematika. Di SMP guru saya matematika ini sambil cara mengajar matematika nanti yang unik ya. Guru saya SMP matematika orangnya sangat cerdas, tapi beliau minta respon di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan respon di kelas untuk matematika itu nggak ada yang merespon karena ya nggak bisa, sehingga gurunya itu sampai kayak bertepuk sebelah tangan. Gurunya sangat aktif, muridnya diem semua. Nah, salah satu ciri beliau yang saya ingat sampai sekarang, kalau nggak ada yang mau maju, nggak akan saya lanjutkan. Ini jangan ditiru. Beliau selalu mengatakan begitu di SMP, dan cara menghentikan ini suruh banget, padahal saya paling depan. Kalau nggak ada yang mau maju, nggak akan saya lanjutkan. Begini tak anteni, ya rampung-rampung, orang mulai. Maka saya menjadi orang yang selalu berkorban untuk kelas. Pak, saya maju, garap dan jelas salah. Jelas salah, saya nggak bisa. Tapi dengan saya salah, Pak Guru saya, nah Nikmah, iki salah, sing bener. Nah baru beliau lanjut mengajar. Tapi jangan dicontoh model itu ya. Tapi saya mengorbankan diri karena lama banget nunggu teman-temannya nggak selesai. Saya juga nggak akan pernah selesai karena saya nggak bisa matematika.
Maka saya maju, salah ya nggak apa-apa, yang penting pelajaran lanjut sambil terus mudeng. Begitu masuk SMA, saya masuk SMA 1, SMA terbaik di kota saya. Pelajarannya kelas 10 kan, masuk kelas 1 masih umum, penjurusan waktu itu semester 2 waktu saya sekolah. Semester 1 matematika, guru saya sangat keren, beliau sangat disiplin. Guru matematikanya pokoknya ya zaman biyen ya rodok disiplin gitu ya, yang kita itu takut lah pokoknya. Maka Bapak Ibu, setiap jam matematika isi pelajaran saya matematika hanyalah doa. Mudah-mudahan bukan saya ya Allah, mudah-mudahan bukan saya ya Allah, mudah-mudahan bukan saya ya Allah. Dan alhamdulillah doa saya selama bersemester-semester dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin akan punya banyak murid seperti saya, di mana dalam kelas itu dia hanya betul-betul tidak terlibat, sebetulnya mau tapi nggak nyampe memang. Jadi saya isinya hanya doa di situ. Mana waktu itu matematika kami 2 guru atau 3 guru masih dipisah-pisah, antara saya nggak paham apa, trigonometri atau apa, pokoknya dipisah-pisah. Dan semua gurunya sama, sehingga ya saya takut semua. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa kita akan punya kecerdasan majemuk. Apa saja kecerdasan majemuk? Multiple intelligence. Yang pertama, kecerdasan matematis logis. Bapak Ibu akan sangat klik kalau ketemu anak-anak yang kecerdasan matematis logisnya tinggi. Anak-anak IPA ya harusnya memang matematis logisnya tinggi. Yang kedua, kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini anak-anak biologi, pokoknya lihat rumput langsung tahu nama latinnya, lihat bagian tubuh langsung hafal nama latinnya. Dokter-dokter banyak di kecerdasan natural ini. Kemudian ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial seperti mungkin insinyur, pilot dan sebagainya yang kecerdasan spasialnya sangat tinggi. Daya pikirnya untuk hal-hal yang tidak terlalu konkret itu sangat bagus, abstrak sangat bagus. Kecerdasan spasial. Nah, kemudian ada kecerdasan yang berikutnya, kecerdasan bahasa. Nah, kecerdasan bahasa biasanya pintar memahami teks, mudah mengungkapkan kata-kata, komunikasinya bagus dan sebagainya. Nah, saya ini banget, saya di bahasa karena saya matematika nggak bisa gitu ya. Kimia, pelajaran kimia di SMA, ulangan pertama nilainya 10 karena menghafalkan. NaCl, apa itu ngapal. Habis itu saya nggak paham, nilainya 3. Fisika, saya sudah memelotot, saya sudah fokus banget. Gerak beraturan itu kayak apa, tidak beraturan kayak apa, saya nggak nyampe. Akhirnya saya dijuruskan IPA, saya minta jurusan bahasa. Nah, tadi ada 4 kecerdasan. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik, orang-orang yang dianugerahi kelenturan tubuh, kemudahan bergerak, para atlet, penari, balerina, itu kecerdasan kinestetik. Kemudian ada kecerdasan musik. Dengar ting gitu aja langsung bisa nyanyi. Nah, ini ya kecerdasan musikal. Di rumah saya suami, anak-anak bisa nyanyi semua, malah 3 anak saya juara nyanyi semua, tapi ibunya nggak bisa nyanyi sama sekali. Saya kalau mau nyanyi kapan mulai, kapan berakhir nggak mudah. Sampai anak saya kalau ibu nyanyi mesake gitu. Nah, tapi di rumah saya kecerdasan musikalnya bagus-bagus banget anak saya. Karena pernah juara di Jawa Tengah, bahkan terakhir ada yang juara di tingkat internasional, itu bagus sekali. Tapi saya sama sekali nggak punya kecerdasan musikal. Yang berikutnya, 2 kecerdasan yang lain adalah kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Kecerdasan interpersonal itu yang sekarang dikembangkan banget, menghargai orang lain, komunikasi dengan orang lain, bercengkerama dengan orang lain. Ini interpersonal. Kalau intrapersonal, kecerdasan mengungkapkan rasa, mengungkapkan pikiran, mengungkapkan emosinya, itu intrapersonal. Nah, ada 7 kecerdasan majemuk tadi, Bapak Ibu: matematis logis, spasial, natural, bahasa, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal. Musikal malah 8. Bapak Ibu, setiap orang diberi anugerah minimal 1 kecerdasan yang sangat menonjol, yang semua orang wajib miliki dan anak-anak wajib miliki: intrapersonal dan interpersonal. Pinter matematika, interpersonalnya bagus, akan sangat keren gitu ya.
Nah, saya sangat menyadari matematika nggak bisa berhasil ya, tapi saya mungkin agak kuat di bahasa. Makanya waktu dijuruskan IPA oleh kepala sekolah, karena rankingnya bagus dijuruskannya ke IPA, saya matur sama bapak saya suruh membuat surat minta jurusan bahasa. Kepala sekolahnya bingung, wong yang semua anak IPS bahasa itu minta ke IPA, pomnya ke sini, pakainya ke sini, minta IPA. Kok kamu dari IPA malah minta bahasa, itu gimana gitu ya? Maka Pak Mas. Pokoknya saya merasa saya hanya bisa bahasa Pak gitu. Ya udah, tapi yang terbaik dia di bahasa gitu. Akhirnya saya jurusan bahasa. Di bahasa dapat matematika, tapi matematikanya jauh, tingkatnya beda lah dengan yang di kelas umum. Nah, di matematika bahasa lumayan, saya dapat nilai 8. Jadi rodok paham. Nah, mungkin juga cara ngajar gurunya agak berbeda gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau ketemu dengan guru matematika, saya itu minder banget gitu. Karena nggak bisa matematika. Nah, sekarang matematika erat sekali hubungannya dengan literasi dan numerasi. Bedanya matematika dengan literasi sebenarnya literasi numerasi ya, saya agak bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia agak beda. Tadi kalau mau Bapak Ibu catat atau apa silahkan. Tadi ada apa yang saya sampaikan pertama? Kecerdasan majemuk, supaya Bapak Ibu nanti di kelas menemukan anak-anak yang memang kecerdasan matematis, logis dan spasialnya tinggi. Wah, itu klik banget dengan Bapak Ibu. Artinya itu dunia Bapak Ibu. Diajak lari nanti mereka akan sangat cepat. X sama Y-nya langsung ketemu gitu. Itu karena memang kecerdasan matematis, logis. Tapi nek sak kelas dilalah Bapak Ibu ketemu anak-anak yang kecerdasannya tidak matematis logis, bagaimana guru matematika akan mengajar dengan baik. Nah, satu tadi multiple intelligence. Yang kedua, saya di SMA tadi jurusan bahasa. Saya tidak bisa matematika, tapi saya memilih jurusan bahasa. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ketemu dengan siswa-siswa yang bukan jurusan bahasa, yang bukan jurusan IPA, mungkin ngajarnya nanti banyak yang kelompok IPS, kan Bapak Ibu besok yang katanya akan ada jurusan, setelah Bapak Ibu pelajari, ada nggak muncul kata-kata jurusan di Permendikbud yang baru? Nggak ada kata-kata jurusan Bapak Ibu, masih mata pelajaran pilihan. Nah, dulu kan ketok banget ya, IPA, IPS, bahasa. Nah, sekarang kemarin malah agak bebas banget. Nah, sekarang tetap saya cari mungkin panjenengan nanti baca berarti mungkin nemu. Saya cari kok belum ada tetap kata-kata jurusan, tetap mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan kan harapannya sesuai dengan perguruan tingginya mau kemana. Maka nanti pilihannya ya dibuat fokus saja lah Bapak Ibu ke rasa IPA, rasa IPS dan rasa bahasa, supaya nanti di TKA-nya, tes kompetensi akademik, itu juga sejalan. Karena TKA-nya nanti juga akan merujuk pada jurusan yang akan diambil. Biar nggak satunya biologi, ambilnya satunya ekonomi. Ya, ini malah sebaiknya tetap satu jurusan, satu arah lah. Nah, Bapak Ibu, di tes TKA nanti juga akan melihat anak-anak agak cenderung ke sana. Nah, tadi saya ingin sampaikan tentang literasi. Jadi kalau materi pertama tadi kecerdasan majemuk, yang kedua adalah literasi basic atau literasi dasar. Ada 6 literasi dasar Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggris namanya literasi semua. Yang pertama language literacy, literasi bahasa. Yang kedua numeric literacy. Nah, yang kedua namanya tetap numeric literacy, literasi numerasi. Nah, kalau di Indonesia tapi kata literasinya hilang, jadi seolah-olah literasi itu yang membaca dan numerasi itu yang angka itu. Ya serapopo lah. Yang penting kita ngikutin aja gitu ya. Karena kita mau menurut sana ya udahlah kita ngikutin aja. Kalau basic literacy ada 6. Language literacy, numeric literacy, science literacy, kemudian financial literacy, digital literacy, kemudian culture literacy. Ada 6. Apa saja Bapak Ibu pakai bahasa Inggris tadi?
Satu, basic literacy consists of 6 basic literacy. Language literacy, numeric literacy, science literacy, financial literacy, digital literacy, dan culture and citizenship literacy. Wah, matematika biasanya bagus-bagus banget. Deket biasanya. Wong bahasa ra iso matematika, tapi orang matematika biasanya pinter bahasa. Tadi pantunnya aja bagus banget. Nah, 6 literasi dasar, 1 membaca, 2 literasi numerasi. Bedanya apa sih matematika dengan literasi numerasi? Yuk kita bahas, karena supaya nanti Bapak Ibu ngajarnya tidak hanya matematika tapi literasi numerasi. Kalau bahasa dengan numerasi, tapi saya berangkat dari bahasa dulu baru nanti ke literasi numerasi. Kalau literasi bahasa, gini Bapak Ibu, pelajaran di sekolah rata-rata adalah pelajaran membaca, di mana guru-guru menyuruh anak-anak membaca teks, buku, LKS itu disuruh membaca. Setelah itu disuruh menjawab berdasarkan bacaan. Maka soalnya gini, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Itu untuk semua mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia. Ada pelajaran ekonomi, pelajaran fisika, matematika, kimia, atau apapun. Pokoknya menjawab berdasarkan teks yang ada. Nah itu finding the information, menemukan informasi. Saya dan Bapak Ibu guru ngajarnya ke sana. Teks, kemudian disuruh menemukan informasi. Itu membaca, reading. Nah, kalau literasi tidak hanya finding the information, tidak hanya menemukan informasi, tapi 5, menemukan informasi, mengaplikasikan informasi, merefleksi informasi, mengambil keputusan berdasarkan informasi, dan menentukan tindakan berdasar informasi. Nah, jadi bedanya membaca dengan literasi 1 dibanding 5. Ini beda banget Bapak Ibu. Jadi kalau pengajar membaca, kon mojo jawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kalau literasi tingkatannya sampai mendapatkan informasi, mengaplikasikan, merefleksikan, menentukan mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Beda banget. Literasi itu high order of thinking skill, cara berpikir tingkat tinggi. Nah, saya sering memberi contoh biar teman-teman penak banget ngeling-ngeling, karena contoh yang sederhana biasanya mudah diingat. Nek, soalnya itu teksnya tentang Cinderella. Setelah membaca teks Cinderella, ditanya jam berapa Cinderella harus pulang? Jam berapa Bapak Ibu? Jam 12. Kok perso? Karena di teks ada, di bacaan ada. Mengapa pangeran mencari sepatu Cinderella? Karena jatuh cinta dan sepatunya tertinggal 1, itu di teks ada. Itu namanya pelajaran membaca. Tapi kalau pelajaran literasi, soal asesmen nasional, soal PISA, soalnya jadi begini. Kalau kamu yang jadi Cinderella dan sekarang hidup berbahagia bersama pangeran di istana, dan ibu tiri dan kakak tirimu yang dulu menyakitimu sekarang ingin tinggal bersamamu di istana, apa yang kamu lakukan? Kan beda banget soalnya Bapak Ibu. Ini namanya literasi. Jawabannya boleh. Saya maafkan dan saya buatkan rumah di samping istana, tapi tidak pernah satu rumah dengan saya karena Iqbal adalah mau. Atau saya maafkan dan saya biarkan tinggal bersama di istana, boleh saja, tapi dia mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Itu soal-soal literasi sampai ke sana Bapak Ibu. Nah itu literasi bahasa. Bagaimana dengan literasi matematika? Sing pirsa jenengan dewi. Tapi saya membahas soal asesmen nasional kelas 5 SD. Jadi saya menyamar sebagai Nikmah Nurbaiti usia 15 tahun kelas 1 SMA. Saya nggarapi soal-soal asesmen nasional. Saya lihat soal matematika, soal numerasi SD, soalnya begini Bapak Ibu. Telingan aneh banget. Alex mau night lift bersama 3 temannya.
dan Alex dan teman-temannya bawa kotak seberat kira-kira 5 kg masing-masing. Di dalam lift sudah ada 2 orang dengan berat 50 dan 60 kg dan membawa kotak seberat 5 kg masing-masing. Lift itu hanya mampu menampung 150 kg. Siapa yang bisa masuk lift pertama atau kedua supaya lift itu tetap bisa berjalan? Ini bocah mau soal itu semumet Bapak Ibu. Nah, bocah iso nggarap X 2X tambah 3Y dalam kurung kali 5X, anak-anak cepet banget. Tapi ketika membaca soal matematika seperti itu, memahami soalnya saja, nah, tantangan literasi numerasi atau tantangan numerasi adalah anak itu memahami konteks. Itu yang anak-anak SMA lebih mudah langsung garap sesuai rumus daripada cerita yang panjang. Kalau lihat TikTok aneh-aneh, ibunya ngajari matematika. Ini 15 dikurangi 8 misalnya. 5 kurangi 8 bisa enggak? Enggak bisa Mami. Kalau enggak bisa berarti pinjam depannya. Kalau anaknya bilang kalau enggak mau dipinjamin. Bapak Ibu, soal matematika, numerasi beda dengan hanya rumus. Nah, itu nanti yang target Bapak Ibu mengajarkan numerasi adalah bagaimana rumus matematika dipakai dalam konteks sehari-hari. Nah, ciri konteks sehari-hari itu ya literasi tadi dalam sebuah cerita. Mungkin kalau di SD mirip-mirip soal cerita matematika ya, tapi kalau SMA Bapak Ibu yang paling perso. Pada waktu sekitar 5 tahun yang lalu belum ada HOT, belum ada apa, masih ada Eptanas, mungkin 6 atau 10 tahun lalu lah pokoknya. Pergeseran ketika dari soal matematika mau ke asesmen nasional, mau ke literasi. Anak-anak di FB lucu banget, karena soalnya sudah mulai soal cerita. Anak-anak belum diajari itu. Dia mengatakan begini, soalnya begini. Seseorang, sebut namanya Alex tadi, berada di pinggir sungai, kemudian dia jatuh ke dalam sungai dengan kecepatan sekian persekian persekian, hitunglah dan sebagainya. Itu soal yang anak-anak kemudian kaget. Jawabnya di FB itu lebih, Pak nggak ditulungi mawon betul cari hitung. Karena ini ceritanya mungkin tidak kontekstual. Seorang anak main ketapel, dia main apa gitu, dia menggoyangkan ketapel itu 500 kali dalam 1 jam atau berapa. Itu ya nggak logis, karena nggak mungkin seorang anak yang ngantuk 500, itu anak-anak nggak bisa menerima, maka diguyonan sapole di FB itu karena tidak kontekstual. Nah, soal bahasa Inggris ketika membandingkan degree of comparison, anak menyetir mobil dengan kecepatan 100 km per jam, ibu 120 km per jam, dan ayah 160 km per jam. Buatlah perbandingan 3 kalimat itu. Itu benar tapi tidak logis, ora mungkin lah ya, apalagi di Indonesia kan harus kontekstual. Mungkin 60, 80, 100 lah barangkali. Tapi kalau 120, 150 itu guru membuat soal matematika nanti harus yang logis. Bapak Ibu, tantangan guru matematika sekarang membuat soal-soal ke arah numerasi, tidak hanya matematika. Monggo mulai searching, browsing soal-soal PISA. Nanti di Indonesia kan soal-soal numerasi. Oh, saya mau coba soal SD numerasi aja, wow. Jadi kemampuan membacanya harus sangat tinggi, membaca matematika. Nah, kalau kemarin anak-anak belajar rumus matematika, tapi kalau literasi lebih banyak, numerasi lebih banyak membaca matematika dan menerapkan dalam kehidupan. Itu tantangan numerasi. Jadi yang pertama tadi kecerdasan majemuk, yang kedua basic literacy, kemudian yang ketiga sedikit tentang, tadi saya tanya sama Pak Tekan, Pak habis saya ada materi enggak? Boten, boten aku rotok santai ya. Atau Bapak Ibu sudah cukup? Lanjut ya. Bapak Ibu yang berikutnya pembelajaran mendalam. Mau pakai PowerPoint atau langsung ya bolehlah. Tapi kan intinya saja sih. Tapi kalau mau di share juga boleh. Kebijakan pemerintah tentang pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sangat penting. Bapak Ibu mungkin sudah dapat materi di mana-mana, tapi yuk kita kuatkan lagi.
Karena kalau pembelajaran mendalam itu hal baru, kalau sekali dapat, 2 kali dapat, nampaknya kita tetap harus banyak belajar hal baru. Nah, kalau ini nggak usah lah, saya akan langsung ke yang sangat penting, yang biasanya, nah di sini nih, Bapak Ibu, ringkasan pembelajaran mendalam nampaknya di lingkaran yang sering Bapak Ibu lihat di mana-mana ya. Nah, sudah sering melihat lingkaran ini, yuk kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama, lingkaran paling luar namanya kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ada 4. Sudah banyak guru-guru yang membuat TikTok ya, kerangka pembelajaran. Guru 1 ngomong, guru 2 belakangnya terus saja. Bapak Ibu sudah buat? Kerangka pembelajaran. Yang pertama, praktek pedagogis. Ini yang kerjaan Bapak Ibu sehari-hari lah. RPP, mengajar, ulangan, evaluasi, ujian, kokurikuler, ekstrakurikuler, ini praktek pedagogis. Ini tugas utama guru. Dari 5 pokok tugas utama guru, praktek pedagogis. Yang kedua, lingkungan pembelajaran. Guru-guru matematika harus meyakinkan pembelajaran matematika itu aman, nyaman, menyenangkan. Aman, tidak ada kekerasan di kelas matematika maupun di luar kelas matematika. Tidak ada kekerasan antar siswa, tidak ada kekerasan siswa ke guru, guru ke siswa. Yakinkan guru matematika menjadi guru yang siswa-siswanya itu nyaman belajar dan selamat. Memang ada Bu anak yang sekolah tidak selamat. Kemarin terakhir di Jawa Barat, anak dibully, gurunya ikut membuli. Guru apa itu ya? Pokoknya bocah ra iso diunek-uneki sama gurunya. Fisika, pokoknya guru sains yang angel lah, dan anak itu memang nggak bisa. Nah, kemudian tertuduh ini. Kemudian guru itu ngendikane terlalu runcing dan anak itu kena mentalnya, kemudian sampai bunuh diri. Nah, itu kan gurunya tidak membuat kelas itu aman. Bapak Ibu akan menemukan anak itu matematika tidak bisa semua, tidak semuanya bisa. Adik saya dulu kelas 18 di sebuah SMA terbaik, di mana teman-temannya itu nek mikir, wah kayak berserangkai langsung iso, barangkali langsung iso gitu. Sementara adik saya kayak mikir, iso kocornya wis maju. Ya akhirnya adik saya sama dengan saya ke bahasa juga gitu ya. Karena kelas itu yang NM-nya 56 ke atas. Ya dia tetap gak bisa matematika karena memang kecerdasannya tidak di matematis. Dia akhirnya ke bahasa. Tapi teman-temannya, wow, luar biasa cepatnya. Anak saya Ragil masuk di kelas khusus yang ceritanya tetap pinter-pinter. Yang guyu-guyu temannya diterangin langsung udah maju, cowok-cowok itu pinter-pinter banget. Anak saya rankingnya 2, tapi bahasa Inggrisnya 9. Kemudian nilai bahasa Indonesianya bagus, agama bagus gitu ya. Tapi sainsnya nggak kuat banget. 8 itu kan bukan nilai yang cemerlang. Nah Bapak Ibu, nanti kalau ketemu anak-anak yang tidak selalu pinter matematika, maka ojo runcing-runcing gitu ya. Biasanya si guru rodo nyengit-nyengit guru bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Ya, karena mereka merasa kok sing pinter aku tok, muridnya ora pinter-pinter. Itu penyakit guru 4 tadi. Bahasa Inggris, matematika, fisika, dan kimia. Oh saya enggak kok Bu, ya bodoh saya enggak juga. Yakinkan kelas aman, sehat lingkungannya. Dan guru-guru jangan menjadi guru-guru yang child grooming. Child grooming itu mengkondisikan murid kita sedemikian rupa sehingga dia tergantung pada kita, gelem karo gurune, dalam arti yang negatif. Misalnya bapak-bapak, ini orang tak warai loh, kita contoh nih, maksudnya ojo. Misalnya bapak-bapak punya murid, dia udah anak sendirian, nggak punya banyak teman, mungkin dari ekonomi yang nggak baik, terus bapak deketin tukoknya pulsa, tukoknya HP, tukoknya kayak duit tuh, sampai anak itu kemudian tergantung sama guru. Yuk kok ngopo-ngopo, manut. Nah itu namanya child grooming. Di jauh dari sini ada guru matematika seringnya WA siswi putri. Mbak ada PR malam ini, wonten Pak. Sudah dikerjakan? Sampun Pak. Ano si angel? Wonten Pak. Ya sudah, selamat tidur ya. Kata-kata selamat tidur ya ini sudah terlalu personal.
terlalu private gitu. Nggak boleh muridnya orang balas sedih kok bijinya elek gitu kan. Itu namanya menggunakan kewenangan dan anak merasa tidak nyaman. Bismillah Bapak Ibu, nggak ada guru matematika yang kayak gitu ya. Lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan. Yang berikutnya, matematika bisa nggak dengan dukungan pemanfaatan digital. Nah, jadi kerangka pembelajaran yang ketiga, pemanfaatan digital. Oh, saat ini sakit banget Bu matematika. Anak bawa HP 2, di sini soalnya, di sini langsung jawabannya. Bukan begitu. Tapi itu terjadi betul. Seorang teman saya Bu, anak ini garap matematika ki rom HP. HP di sini soal, HP di sini langsung ono jawabannya. Nah Bapak Ibu, bagaimana nanti guru matematika memanfaatkan digital untuk pembelajaran? KKA masuk di sini. Makanya KKA banyak guru TI dan guru matematika untuk mengajar KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah yang terakhir, kerangka pembelajaran adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran, tadi Bapak Ibu sudah bermitra dengan perguruan tinggi, dengan dosen, mungkin Yohanes Surya, mungkin juara Olimpiade Matematika SMA di Kabupaten Purbalingga, itu disuruh masuk kelas, ngajari cerita sama anak-anak, silahkan. Kemitraan pembelajaran paling murah adalah antar mapel, guru matematika dan guru bahasa Inggris sama guru bahasa Indonesia sama guru TI membuat satu project, itu namanya kemitraan pembelajaran. Karena di Australia anak-anak saat semester projectnya 4-5, di Indonesia 16 guru 16 project dan sekian puluh PR, sehingga anak-anak nggak ada yang fokus. Murid saya protes, unik mah ibu kasih PR itu banyak, nuntut kami harus bisa bahasa Inggris. Kan ibu pinternya cuma bahasa Inggris, kami disuruh pinter 16 mapel, gimana toh Bu? Itu anak SMA sudah gitu. Maka kemitraan belajar adalah meringkas tapi deep learning. Beberapa guru-guru IPA, guru-guru IPS itu yang core-nya. Guru-guru lain harus berrela hati, supporting system. Kemudian didukung yang namanya kemitraan pembelajaran supaya proyeknya nggak banyak-banyak, PR-nya nggak banyak-banyak. Itu tadi namanya apa Bapak Ibu? Kerangka pembelajaran. Ada 4 apa saja? Praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu checklist sendiri, oh saya sudah bermitra, oh saya sudah lingkungannya udah bagus, praktek pedagogis saya udah menarik, oh digital, sudah. Itu nanti Bapak Ibu ngecek sendiri-sendiri. Kemudian yang penting lagi adalah yang namanya pengalaman belajar. Pengalaman belajar 3M, apa saja Bapak Ibu? Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Dulu kita kenal 5M gitu ya. Nah sekarang 3M, tapi ini masih jadi diskusi, apakah 3M ini sintak pembelajaran? Mereka beri nama learning experience, karena deep learning itu boleh menggunakan model pembelajaran apapun. Jadi Bapak Ibu pakai deep learning tapi modelnya project based learning, maka sintak di RPP-nya, sintak di modul ajarnya harus apa Bapak Ibu? Ya project based learning. Kalau Bapak Ibu pakai problem based learning, ya sintaknya problem based learning. Tapi ada RPP yang beredar dan contoh yang beredar, sintaknya jadi memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Monggo nanti diskusi dengan Bapak Ibu pengawas harusnya bagaimana. Karena ini bukan model pembelajaran yang punya 3M sebagai sintak. Kalau ini sebagai sintak modelnya apa? Ini yang belum ketemu. Maka dulu 5M disuruh hapus oleh para pakar pendidikan karena itu jadi mirip sintak, sehingga itu menjadi diskusi. Nah 3M ini dikatakan learning experience. Nek memahami Bapak Ibu sudah banget, anak-anak dilatih matematika, memahami. Cuma tadi saya nambah, tingkatkan ke literasi numerasi Bapak Ibu ya, bukan matematika, ansih matematika. Kemudian mengaplikasikan sudah Bapak Ibu anak penggarap, pelatihan, maju, soal itu mengaplikasikan rumus matematikanya. Nah pertanyaan saya, merefleksi sudah belum Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu ngajar matematika kemudian ada tahapan refleksi? Nampaknya di semua mapel ini kita yang masih
kurang. Habis pelajaran mawaris, bagi-bagi waris untuk ini. Terus ujung-ujungnya refleksi. Habis pelajaran tentang polusi, proyeknya sudah, refleksinya belum. P5. Kemarin ada nggak di P5 yang anak-anak kemudian membuat refleksi, kemudian dibukukan, dipamerkan? Mungkin sudah, hanya belum maksimal. Bapak Ibu, tantangan guru matematika setelah ngajar adalah refleksinya. Coba besok yang sudah melakukan refleksi, cerita sama Bu Esti atau kirim ke Bu Esti, Bu, ini refleksi matematika yang saya lakukan ketika mata topiknya adalah ini, refleksinya bagaimana gitu. Nek bahasa Inggris gampang, mau saya ulangi bahasa Inggris. Nek matematika saya nggak paham, misalnya ya, soal bahasa Inggris cerita tentang, contoh saja Malin Kundang lah, Malin Kundang, karena ada teks narasi Malin Kundang. Setelah anak membahas Malin Kundang, kemudian drama Malin Kundang, kemudian presentasi Malin Kundang, anak sampai tahapan refleksi. What will you do setelah mengetahui tentang cerita Malin Kundang? Itu namanya tahap refleksi. Nah, mereka akan mengatakan, oh saya nggak mau seperti Malin Kundang, Bu. Kalaupun saya nanti sukses, saya akan menjadi anak yang tetap tawadhu. Itu tahap refleksi. Nah, refleksi pada intinya sih ada sekitar 3 bagian. Nanti silakan di teori yang baru mungkin berbeda sedikit. 1, materinya tercapai atau tidak, itu refleksi. Yang kedua, prosesnya menyenangkan atau tidak. Yang ketiga, turun efek apa, kebaikan apa yang hari itu dipelajari. Itu refleksi, gitu ya. Nah, untuk refleksi, pelajaran hari ini tercapai atau tidak, maka papan tulis zaman saya SD, SMA masih di sana separuh, di sini sak papan tulis, di sini juga separuh. Nah, di sana kalau di Australia ditulis pakai marker, nggak dihapus. The objective of learning, tujuan pembelajaran. Terus semua guru ngisi pakai yang bisa dihapus bawahnya 1, 2, 3. Siswa dapat, siswa dapat, siswa dapat. 3 lah minimal, nggak usah banyak-banyak. 5 boleh. Terus di sini untuk menerangkan, untuk praktek, untuk latihan, untuk maju. Di sini untuk menyimpulkan. Kalau papannya nggak cukup, papannya diwalik, dalaman dulu, bisa untuk nulis baliknya juga. Nah, refleksi di 20 menit terakhir, 15 menit terakhir, kita cek. Anak-anak tadi, Bu Nikmah mengatakan tujuan kita hari ini belajar 3, siswa dapat, siswa dapat, siswa dapat. Tercapai atau tidak hari ini? Enggak Bu, Ibu tadi marah-marah 2 jam. Suka ngomong nesu karo bojone, neng kelas ono bocah sik beling, wah kesempatan, semua emosi diluapkan gitu ya. Sampai anak cerita, Bu, aku mau pelajaran, aku mau pelajaran. Ono sik beling tuh kan 2 jam. Ibu-ibu hati-hati. Yang kedua, prosesnya. Apakah prosesnya menyenangkan ya? Anak-anak matematika bojone sekolah kabeh tapi gurune nesu-nesu bocah ikut kabeh gitu ya. Padahal nek guru menakutkan dan anaknya takut itu 4 kali 4 gak ketemu 16. Dipiro ya Allah, dipiro gitu. Tadi ingat cerita saya selama jam pelajaran hanya berdoa. Ya banyak siswa kita yang mungkin seperti itu. Dan tidak hanya matematika, bahasa Inggris ya ada. Ketika saya keluar kelas, saya harus gaya banget ketika saya guru yang baik dan anak-anak suka semuanya. Saya pede orangnya. Itu bayangan saya. Ketika saya keluar, seorang siswi, alhamdulillah. Hah? Namanya Reza, kalian baik. Kenapa Mbak? Kok alhamdulillah Bu Nikmah tuh seneng ya? Iya Bu. Ibu itu loh kalau ngajar saya, ngajar kami itu soal dibagi, kemudian Ibu tuh kalau nyuruh tuh nggak pernah urut, nggak pernah 1, 2, 3, 4. Kan saya deg-degan selama 2 jam loh Bu. Dia anaknya terserah, oh iya ya. Padahal teori memberikan soal kan jawaban ditunggu anak-anak berpikir, habis itu ditunjuk siapa yang siap, atau nggak boleh urut karena kalau urut bapak hanya ngeleng-ngeleng nomor 3, bapak hanya ngeleng-ngeleng nomor 5. Ternyata bagi anak itu nggak bagus karena dia deg-degan katanya 2 jam. Maka saya keluar dia seneng banget dan alhamdulillah. Itu bahasa Inggris, apalagi matematika. Terus kalau muridnya bahasa Inggris itu murid-murid saya sopan semua kok Bapak Ibu. Katanya murid harus sopan, itu kalau jam bahasa Inggris sopan semuanya. Sudah tak terangke, who will do number 1? Semuanya tersenyum dan tertunduk tersipu-sipu. Anybody will do number 2? Ada yang mau nomor 2?
senyum tapi jangan menunduk, sopan banget. Tapi bukan sopan kayak gitu yang kita minta. Matematika apalagi katanya udah sopan banget muridnya ya Pak ya. Karena anak saya beling lah ya matematika. Mantan betul datang kelas beling. Orang peti soalnya. Karena raiso garap gitu ya. Maka jadilah guru matematika yang menyenangkan nanti ya. Jadi Bapak Ibu, refleksi tadi 3 itu. Yang terakhir nurturun efek, nilai kebaikan. Apakah Bapak Ibu di pelajaran matematika itu mengajarkan nilai kebaikan? Apakah ada value? Apakah ada kesadaran yang dibangun atau hanya rumus matematika selama 2 jam? Nah, tantangan Bapak Ibu adalah memberikan kebaikan selama matematika. Nah, itu sen pinter Bapak Ibu piye ngarahke ke sana. 3 learning experience apa saja Bapak Ibu? Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Tantangan atau yang harus kita tingkatkan yang refleksi. Kalau yang lain matematika udah semua bagus lah. Nah, itu tadi namanya pengalaman belajar. Yang berikutnya adalah prinsip pembelajaran. Ada 3 juga, apa saja Bapak Ibu? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, itu ada di sini. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bapak Ibu kalau mau nyatet kata kuncinya saja. Berkesadaran intinya kata kuncinya siswa mampu meregulasi diri. Wes kuwi. Kata kuncinya berkesadaran siswa mampu meregulasi diri. Sinau matematika bukan karena takut sama Pak TK, bukan karena mau ulangan, karena dia butuh matematika. Karena anak SMA besok mau melanjutkan, maka dia harus senang matematika. Nek dulu namanya merdeka belajar, sinau carpe diewe. Dalam bahasa Inggris namanya autonomous learning. Nah, dalam berkesadaran, anak masuk sekolah itu sadar, dino iki aku meh sinau matematika, manfaatnya nanti banyak dalam hidup saya. Hari ini saya mau jadi orang baik karena saya harus menjadi orang yang baik dalam hidup saya. Lulus SMA saya mau melanjutkan ke Gajah Mada. Jadi dia sadar betul sekolah ngopo. Itu berkesadaran. Kata kuncinya mampu meregulasi diri. Jadi tangi isu yo ora dioyak-oyak bapak, mangkat sekolah yo ora dioyak-oyak ibu, di sekolah belajar ya bukan karena gurunya, dia menjadi baik ya bukan karena mau dapat nilai, bukan, ya dia sadar. Tapi berapa banyak siswa kita di kelas yang sudah begitu. Di sekolah-sekolah yang barangkali bagus, 90-80% anak-anak sudah tahu tujuan sekolah. Tapi di sekolah yang mungkin, saya dulu ngajar di SMK swasta, itu yang dicari cuma titik. Nek wis di absen, ayem banget. Wis absen, yo wis meneng, guyu, pokoknya orang terlibat belas. Yang penting bagi dia absen. Puluhan ribu anak tiap pagi ke sekolah, 25.000 di satu kabupaten untuk SMA saja dan SMK. Anak saya pernah bertanya, Bu, cah sekolah jadi dong apa yuk? Waktu anak saya SMA, isu dua kesel-kesel mangkat cepet-cepet mungkin jadi dong apa ya Bu? Lah kok sekolah ngopo? Nek murid ibu nang SMK aneh-aneh Mas. Jadi nek isti absen tenang pun. Nek kamu harus benar tahu mana sekolah, bu ngopo dan seterusnya. Itu berkesadaran. Kata kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Meregulasi diri. Guru-guru ya kepala sekolah saya tak tanya, Pak, guru-guru yang mampu meregulasi diri banyak, banyak, hampir semuanya. Nek gak untuk 1-2 yang tidak mampu meregulasi diri. Nek rano kepalanya lungo gitu ya. Atau absen pagi, absen sore, tengah ngilang. Atau masuk kalau hanya ngajar tok, tapi bukan guru matematika, bukan. Tapi tidak mampu meregulasi diri. Merdeka itu yang mampu meregulasi diri. Ada cerita menginspirasi, tapi nggak harus untuk Bapak Ibu. Waktu saya jadi kepala sekolah, Bupati saya Purworejo yang lama mengatakan begini, sekolah yang baik harus membuat anak macan jadi macan. Saya nggak mudeng. Anak yang baik harus jadi anak baik. Nggak boleh anak macan jadi kucing. Katanya. Di rumah saya diskusi dengan suami saya, guru juga suami saya. Karena apa tahu? Tapi karena gini nek dulu putra kiai gede itu jadi kiai gede. Itu namanya anak macan jadi macan. Maka pembelajaran di sekolah juga harus membuat anak yang baik jadi baik. Nggak boleh dari rumah baik kok di sekolah malah tambah jelek. Syukur kalau anak kucing bisa jadi macan. Nah anak-anak saya SMA, cowok-cowok itu sering tak ajak ngobrol, Mas, gue ini anak guru, ibu guru, bapak guru. Nanti kan Pak Bupati, anak macan kudu jadi macan. Kamu harus jadi anak yang baik. Tenang yo, siap gitu ya.
Suatu saat dia jadi juara siswa berprestasi, waktu itu masih ada Jawa Tengah, diwawancari oleh majalah sekolah. Hafid, moto hidup kamu apa? Moto hidup saya, anak macan harus jadi macan. Kalau dia lewat di sekolah, dia kalau temennya minggir dong anak macan. Sampai rumah ini apa tuh? Nah, kan saya melebu kata-kata ibu anak macan harus jadi macan. Itu masih kemarin zaman digital, itu masih ada, padahal sudah tahun 2018 dia ya, masih ada 2010 dia SMA. Ya, lucu dia juara gitu. Nah Bapak Ibu, jadi mampu meregulasi diri gitu ya, itu kata kuncinya. Tapi sekarang anak macan bisa dimacan. Tak kira yo kita sering diskusi kan di rumah gitu, oh metu, tapi ternyata anak-anak yang tiap hari didengar di rumah itu keluar pada saat kepepet Bapak Ibu. Pada saat kepepet, pada saat genting, pada saat kritis, itu apa yang mereka dapatkan tiap hari. Anak saya kedua cari pekerjaan, apa moto hidup kamu? Saya ingin menjadi pegawai yang memiliki financial freedom. Emang kamu mau kerja di asuransi? Enggak, kata ibu saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan uang itu nanti akan datang dengan sendirinya. Saya merdeka dalam hal keuangan. Enggak ya, diterima juga gitu. Saya sering diskusi dengan anak-anak financial itu, kerja dengan baik, uang akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau ngitung uang terus, nanti kerjanya nggak akan baik. Nah Bapak Ibu, anak-anak dilatih mampu meregulasi diri. Sehingga dijak tawuran ya moh, dijak nongkrong moh, dijak ngombe moh, dijak rokok ya dia nggak mau karena dia tahu saya harus kemana. Itu yang harus diajarkan oleh guru matematika juga, tidak hanya guru agama. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kalau mau latihan Bapak Ibu, anak 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali kasih kertas, suruh nulis my biggest dream, mimpi terbesar saya, atau my passion, atau apalah silakan cara matematika, mimpi besar saya. Terus nanti dibaliknya suruh nulis apa yang sudah saya lakukan. Mimpi besar saya lanjut di matematika Universitas Gadjah Mada. Yang sudah saya lakukan, rebahan sepanjang masa, kan nggak nyambung. Mimpi besar saya lanjut S2 di Korea. Yang saya lakukan nonton drakor. Nah, untuk nyambung nih gue. Tapi kadang-kadang anak-anak kan mimpinya tinggi tapi tidak melakukan apapun. Dengan moto mereka, semua akan indah pada waktunya. Yo nek usaha, nek usaha yo indah teko-teko. Sampai di TikTok namanya biar katanya semua akan indah padahal tidak. Nah, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kuncinya tadi apa? Mampu meregulasi diri. Nanti anak-anak kalau disuruh menulis kayak gitu berkesadaran. Nggak akan ada yang nulis mau jadi preman, nggak ada. Karena ketika nulis itu sedang betul-betul sadar. Masalah nanti keluar ketemu koncone yuk nakal meneh ya nanti harapannya sadar kembali. Ketika saya ke Australia, di kampus itu ada sticky note itu tempelan di gedung, biru semua, pink semua, kuning semua. Isinya mimpi besar saya. Semua orang lewat sambil iseng mimpi besar saya ditulis itu tempel. Semua orang lewat. Di SMA saya waktu saya ngajar, papan tulis itu di pojok ditulis pakai marker, bukan yang bisa dihapus. Semua anak wajib menulis mimpi besarnya. Nikmah bahasa Inggris UNES, Tuti, matematika UGM, Budi, Elektro ITB, semua nulis dan semua mengamini. Setiap pagi masuk itu afirmasi positif, tidak dihapus selama setahun. Syukur tercapai, tidak pun masih sangat bagus, gitu ya. Yuk anak-anak, jadi nanti nggak akan ada anak nakal, nggak akan ada anak sembarangan karena mampu meregulasi diri. Guru matematika mengajak ke sana. Yang kedua bermakna. Pelajaran matematika supaya bermakna, bocah seneng dan tahu manfaatnya. Kata kuncinya CTL, contextual teaching and learning. Matematika sesulit apapun langsung diterapkan. Ini loh manfaatnya. Ini loh nanti kamu pakai dalam hal ini. Ini loh kamu pakai. Karena kalau enggak, komposit aku angel banget. Dino aku kurang hitung ngono deh gitu ya. Tapi kan anak-anak belum tahu. Nanti pentingnya ketika dia di kimia ya butuh itu, dia di jadi pilot ya harus secermat apa dia itu semuanya numerik. Dia di perusahaan yaitu numerik sekali. Monggo. Mau jadi ibu rumah tangga ya numerik banget mau. Pol numeriknya nih ibu rumah tangga gitu ya. Sampai sama suaminya aja utang loh Pak. Jadi ibu-ibu ini kecerdasan numerik matematiknya tinggi sekali gitu ya. Bapak-bapak ngantek ora disangoni nggak boleh Bu. Bapak-bapak ora disangoni ngantek di bensin
beresin, oh nggak boleh itu nanti pelajaran keluarga. Oh sudah begitu. Iya sudah, uangnya dikasihkan istri masih minta surprise kalau ulang tahun ya Pak ya. Nah ini bapak-bapak uangnya dari mana gitu. Pak Purwito curhat nggak Pak? Pak Purwito curhat. Kalau saya enggak, biar bapak-bapaknya ya gagah gitu kayak gitu ya. Sampai Pak di dompet harus ada uang 1 juta. Jadi nek jajan ki ora di traktir koncone kudu traktir, saya paling bilang begitu. Ya tapi memang bapak-bapak gak semua bisa dipercaya sih. Begitu kan malah neng binti gitu kan. Maka istri yang baik tadi terus. Bapak Ibu bermakna ya bagaimana sih matematika itu meaningful dalam kehidupan. Kalau ngajar ditarik lebih tinggi supaya bermakna. Nah itu yang paling besar Bapak Ibu matematika. Saya rapat yang mudeng itu. Saya punya guru matematika temen lucu banget Bapak Ibu nek ngajar matematika. Dia guru matematika tapi lucu sehingga anaknya senang semua. Pak saya nggak garap PR Pak hari ini. Oh berapa orang yang nggak mengerjakan? 5 Pak. Gini. Kamu tolong 5 anak selama saya ngajar jangan pernah mengerjakan PR. Ini mau saya teliti, nanti hasilnya bagaimana? Perbandingkan antara yang mengerjakan PR dan yang tidak pernah mengerjakan PR. Tenang yo, jangan mengerjakan PR loh, jangan. Bocahnya malah sedih karena PR kamu. Lucu banget itu guru. Tapi dia disiplin, jadi anak takut tapi senang gitu artinya. Orang kalau kita kan marah langsung. Kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Kamu tuh nggak menghargai saya sebagai guru kan gitu. Kalau Pak itu lucu banget, pokoknya rasa garap selama saya ngajar jangan pernah mengerjakan. Tenang, konsisten rasa garap. Jadi malah letih. Terus pokoknya kalau ngajar kadang-kadang lucunya ya nggak nyambung juga. Karena matematika juga lucu kan angel ya, saya juga nggak paham. Kalau bahasa IPS lucu gampang nek pelajaran. Tapi nek matematika coba nanti mungkin ada satu yang maju, piye matematika jadi lucu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran bermakna silakan. Nek matematika saya nggak paham, nek bahasa Inggris penak banget saya buat pelajaran itu bermakna. Kemarin saya beri contoh sampai Pak Purwito apal itu ya. Kalau pelajaran bahasa Inggris itu misalnya kalimat future itu I will, saya akan. Itu zaman saya SD sampai saya tua, I will go to school. My mother will go to the market. My father will go to the office. Itu gender banget. Ibu pasar, bapak ngantor, padahal sih ibu yang ngantor juga. Nah, itu nek diulang kita SMA 1, SMA yang bagus, setengah jam rampung Bapak Ibu. I will go to school, I will go to the market, I will go to your house, I will buy a pen, I will go to the party, itu setengah jam rampung. Yuk ngopo. Nah, saya biasanya saya tarik lebih tinggi lagi, kontekstualnya dapet. Mas Mbak besok pagi mau apa? Coba tulis 5 kalimat. I will get up, I will go to school, I will listen to the teacher. Saya sholat jam biro. Oh ya Bu, I will pray. Ini kita masuk ke sana luwes. Terus coba tulis, sekarang PR-nya tambah lagi ya. Tulislah 50 hal yang ini kamu lakukan dalam hidup kamu. Ini PR. Dia tulis I will 50. Ketika dikumpulkan nomor 1 tak baca, saya sampai merbes sendiri semuanya kok nulisnya sama. I will make my parents happy. Keren banget. Saya ingin buat orang tua saya bahagia. Ini anakku tak nulis seukur aja katanya ya. Itu Bapak, ini kan bermakna tidak hanya will saja, tetapi ada nilai-nilai di situ. Kemudian ketika mengarang anak bahasa saya suruh tulis the wedding party I imagine, pesta pernikahan yang saya inginkan. Bunikmah welcome in Cleopatra kostum. Jadi lembayangke ngono tenan. Anak IPS zaman saya sekolah gitu. Zaman saya sekolah. Maka tulisan yang saya minta, if tomorrow my last day. Kalau besok hari terakhir saya. Wah anak-anak udah mulai nulis serius gitu, mulai nangis. Gitu. Bu boleh telepon ibu saya silahkan. Bu jaluk ngapura ya Bu, aku salah. Ini ada makna. Saya tidak hanya ngajar future, ada kebaikan yang saya ingin tanamkan. Satunya anak IPA itu futuristik. Tulis tugasnya my life 10 years from now. Hidup saya 10 tahun dari sekarang. Wah, Cah IPA nulis, ada satu yang nulis lucu banget. Pokoknya bahasa Indonesia gini. Hari Jumat 10 tahun dari sekarang saya pergi kantor, supir saya sudah menunggu. Istri saya cium tangan saya dan 2 anak saya juga. Kemudian saya dapat telepon, Ustadz nanti khotbah di masjid kami. Banget itu saya pakai untuk pelatihan ketua OSIS Purworejo, itu ada yang nulis kayak gitu dan itu keren banget. Satu siswa di SMA yang baru saya kerja di sana dia tulis gini,
10 years from now I will be mathematics teacher. I will wear high heel shoes and my student will call me ibu. Namanya unik, saya dari guru matematika di situ. Di SMA yang dulu saya ngajar di situ. Ini yang bahasa Inggris menggok itu untuk gampang. Menggok ke bermakna, menggok ke nilai-nilai kebaikan, menggok ke mimpi-mimpi besar. Saya gampang karena saya guru bahasa Inggris. Tapi kalau matematika saya nggak paham. Nanti Bapak Ibu ya, kalau ngajar matematika itu piye carane ada nilai kebaikan, nilai kebenaran, mimpi besar yang diajarkan sehingga matematikanya bermakna. Gitu ya. Itu nanti tantangan bagi Bapak Ibu. Tadi kata Pak Tekat, suatu saat pas praktek mengajar saya datang, bolehlah nonton gitu ya. Nah, yang terakhir menggembirakan. Pelajaran matematika apakah menggembirakan atau menakutkan? Menggembirakan. Bagi sebagian siswa seperti saya tadi hanya berdoa cepet bel ya Allah, kapan bel gitu ya. Tapi bagi yang senang matematis logisnya itu keren, anak-anak seneng banget matematika karena kayak playing game, kayak dolanan, kayak bermain game. Nah, hanya Bapak Ibu kan tidak semua muridnya begitu. Ada 1-2 yang mungkin istimewa kayak tadi lah gitu ya. Nah, menggembirakan. Matematika menggembirakan. Apakah Bapak Ibu akan nyanyi-nyanyi, tepuk tangan muter-muter? Seperti pada waktu guru penggerak bersama guru TK dan SD. Dulu guru penggerak saya senang, tapi ada satu yang ganjel di hati saya gitu ya. Karena kan waktu itu campur ya SD, SMP, TK, sehingga saya amati agak banyak yang gerak kinestetiknya, fisiknya gitu ya, bagus sih. Matematika kan sumpet ya, kok nyanyi gitu ya, menyenangkan juga. Nah, monggo menggembirakan matematika ketika anak asik, masuk banget, garap kok tiba-tiba bel, terus anak-anak, aduh Pak, kok bel sih Pak? Nah gitu, itu berarti anak sedang gembira mengerjakan matematika. Bukan, Pak kapan belnya sih Pak? Gitu kan enggak. Ketika anak-anak asik banget diskusi, itu menggembirakan. Ya mau nyanyi-nyanyi kalau boleh, mau Bapak guru matematika lucu juga silahkan. Menggembirakan itu anak masuk banget dalam pembelajaran, intinya begitu. Biasanya guru matematika itu cerdas, jadi lucu. Orang-orang cerdas itu lucu Bapak Ibu. Komika-komika keren itu bisa cepat sekali TikTok kan, bisa cepat sekali menyampaikan itu karena cerdas. Orang yang nggak cerdas nggak bisa lucu. Bapak Ibu lucu napa mboten? Lucu banget Pak, dan kula menggemaskan. Bapak Ibu monggo lucu nih. Nek ora iso lucu ya kulaan, banyak stand up komedi, banyak apa. Kuncinya lucu tuh nggak boleh sarah, nggak boleh saru. Bu, kula lucu tapi yang lucu saru nggak boleh. Jadi Bapak Ibu silahkan kulaan. Nah, kula nek lucu niku garing niku pripun Bu? Nggak apa-apa. Anak-anak ke saya Bu, kula nggak kelas mau guyu wae napa Mas? Lucu brune. Lah lucu niku gurune mboten lucu Bu. Jadi garing nih kok, jadi malah kita ketawanya ketawa karena gurunya nggak lucu katanya. Nggak apa-apa. Anak-anak seneng kalau gurunya nggak sempurna. Kalau gurunya sempurna mereka kagum, wow. Tapi kalau gurunya rodok-rodok sempurna mereka seneng. Oh, guruku ya ngono, dan seneng banget mereka. Nggak apa-apa membahagiakan anak-anak gitu. Nah, monggo Bapak Ibu, menggembirakan itu kata kuncinya memuliakan siswa. Nah, Ibu Cahra Iso matematika tadi kuncinya satu, nggak boleh kata-katanya runsing, merendahkan, ngono wira iso, nggak boleh. Jadi kalau anak-anak nggak bisa matematika, wah proses yang bagus Mas, ini langkahnya sudah benar sampai tahap ini. Nek orang bener belas, ini nulis soalnya sudah benar Mas, nulis soalnya. Jadi anak dihargai menurut porsi masing-masing gitu ya. Kok belum maju? Istighfar nggak Bang? Astagfirullahaladzim. Ojo kuwi ketok lemesake banget. Karena mungkin dia juga sudah berusaha, dan tantangan guru matematika sekarang mencongak hafalan matematikanya kita rendah banget ya. Karena mungkin kata-kata C1 sampai C6 sehingga C1 dihilangkan, makanya ngapal kira iso, ping-pingan yura iso gitu ya. Padahal dulu kita 9 kali 9 cepet banget mencongak, kalau nggak bisa nggak boleh pulang gitu. Sekarang anak-anak kalau itu di TikTok itu kok Dora iso matematika dasar gitu ya. Nah itu monggo Bapak Ibu, itu kan namanya prasyarat prerequisite. Kudu iso ping-pingan nek nggak garap ini, kudu iso ini kalau harus ini gitu. Nah monggo lah Bapak Ibu, jadilah guru matematika yang tetap tegas, disiplin tapi menyenangkan, menghargai. Kata-kata kunci menggembirakan adalah memuliakan. Memuliakan itu
menghargai poin-poin yang dia bisa dihargai. Kalaupun dia langkahnya benar, maka ini langkahnya udah benar, prosesnya udah bagus, ketemunya aja yang salah. Kalau dia prosesnya yang salah, ketemunya yang salah, ini soalnya sudah benar. Keren banget kamu nulisnya gitu. Masya Allah. Yaudah gue kalian belum kan yang tingkat berlebihan gitu anak juga satu. Masya Allah, keren banget soalnya. Ya soalnya guru nih. Luar biasa. Saya ke Filipina pelajaran matematika di SMP. Saat kelas itu 50 sampai 60 anak Pak. Karena muridnya 2000, kelasnya itu ya yang saya kunjungi tidak lebih baik dari kita. Tapi yang beda itu ya peteng, hujan, kelasnya juga nggak sebagus sekolah kita lah. Karena yang saya kunjungi itu yang lebih baik banyak. Tapi yang beda, anak mengerjakan matematika di papan, setelah rampung garap, dia berbalik menerangkan versi dia untuk teman-temannya. Nerangke tenanan. Kayaknya itu yang belum pernah saya temui ya. Jadi dia langsung balik, ini adalah dari ini, kemudian ini seperti ini karena begini, nerangke suwi banget. Itu yang saya ketoke bedane iki. Jadi teman-teman di situ dia bisa menyampaikan literasinya bisa, komunikasinya bagus, kolaborasinya bagus. Nah mungkin kita benar kemudian mungkin guru yang menerangkan. Tidak untuk semua anak sih, kalau semua anak mungkin nggak bisa ya. Ini aku udah kesel mic-nya sih. Jadi bedanya itu di sana kok tingkat literasinya itu sampai ke sana. Bapak Ibu 3 bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Bapak Ibu yang sudah yang mana selama ini? Ada bermakna membela semua. Ya, baik. Insya Allah. Jadi nanti kalau pas MPMP hari kesekian, pas sudah diajari Ciptene, monggo share Bapak Ibu 2 atau 3. Kemarin saya mengajarkan mereka berkesadaran. Yang saya lakukan adalah begini, gitu ya. Terus nih saya ngajar matematika meaningful banget di topik ini, ternyata bagus banget loh kemarin saya ngajarnya. Oh kemarin saya udah ngajar matematika menggembirakan. Iya Pak, pokoknya orang jam guyon terus. Bocah-bocah seneng banget, gembira semuanya. Lah itu untuk materinya pura Pak, lah ini kusen boten. Juga karena hanya joyful tapi tidak meaningful dan main. Itu Bapak Ibu. Ini menarik sih, di semua kurikulum itu sangat indah. Tapi yang menerjemahkan di kelas adalah guru. Dan kadang desainnya sangat bagus. Di kelas kok dua baik sama Sien. Nah ini yang memberi. Maka nanti tantangan Bapak Ibu guru matematika adalah yang lama dari guru penggerak banyak sekali yang bagus tetap dipakai. Kayak pembelajaran diferensiasi itu bagus banget tetap harus dipakai. Kemudian KSE itu bagus banget. Jangan kemudian ini nggak boleh, itu kan lama, nggak tetap dipakai. Nah yang di sini 3 tadi learning experience, 3 prinsip pembelajaran, 1 lagi yaitu ini yang olah rasa, olah pikir, olah hati, olah raga. Bapak Ibu matematika mesti olah pikir. Wah, semua rumus olah pikir wis pinter banget ya. Olahraga, maju, garap, mungkin nanti bermain anak-anak sambil nge-game tapi matematika, pokoknya suruh gerak. Mungkin satu suruh maju, yang lain suruh tepuk tangan, kalau benar itu olahraga gerak. Nah pertanyaannya, bagaimana guru matematika mengajarkan olah hati dan olah rasa? Mengajarkan olah rasa, piye? Anak-anak, hari ini pelajaran olah rasa. Bagaimana rasa menjadi rasa kita menjadi satu? Piye nih ngajar olah rasa? Nah, tantangannya Bapak Ibu mengajar olah rasa. Olah rasa nanti teori banyak sekali, silahkan memperkaya, tidak hanya satu. Olah rasa itu gampangnya membuat anak-anak itu mampu menghargai orang lain, bersosialisasi dengan baik, memperlakukan orang lain dengan baik, kecerdasan interpersonalnya dari dipakai. Mirip-mirip KI2 zaman dulu. Nah, ya. Jadi kolaborasi, komunikasi, memperlakukan orang lain dengan baik, menghargai orang lain, empati. Nah, jadi ini lebih banyak di soft skill, itu olah rasa. Nah, kadang olah rasa ini belum terjadi dengan baik. Waktu saya SMP, saya nggak mudeng banget simpati bagaimana, empati bagaimana, saya nggak mudeng. Teman saya bajunya baru,
kita itu nggak ada yang gotak, nggak ada yang naruh-naruh. Sampai dia bilang, klambiku anyar loh. ini kan yang jelek teman-temannya gitu ya. Saking ora gate aneh gitu. Klambiku anyar. Nah saya ingat betul itu ya, saya SMP tahun 80-an. Ya, terus saya tekan rumah bingung, ini mau ono sing salah loh jangan. Tapi saya mudeng olah rasa kan baru sekarang, empati dan semuanya setelah saya tua gitu. Saya ngajari anak saya untuk banyak ekspresi, sampaikan beberapa hal sampai rumah. Dia, Bu, aku mau bijinya 10 tahun ya. Aku ngomong, bijiku 10 menekabehi koncoku. Karena kita juga tidak terbiasa untuk memuji orang lain, tidak terbiasa untuk mengatakan wow gitu ya. Nah ini nanti anak-anak B aja. Dulu kalau kita di dalam bahasa Inggris, kalau kita kagum itu kita bilang wow, dengan mata berbinar dan mulut terbuka. Wow, itu kita belajar. Nah, nggak boleh kagum kok bilang wow. Indonesia sebetulnya guyonnya roto elek malah terus gue harus bilang wow gitu. Gimana ini kan empati banget, temennya juara terus pamer karena bangga, bukan pamer karena kadang-kadang kita bersyukur aja dikatakan pamer kan dalam budaya kita. Temennya harusnya mengatakan, oh selamat ya, kita jadi orang pertama yang mengucapkan selamat. Tapi enggak, orang kita langsung terus gue harus bilang wow itu orang marem, tambahin aja no. Terus gue harus guling-guling roll depan bilang wow gitu. Ini dan itu pernah jadi soal PKN di SD, saya gue banget. Ketika teman kita memperoleh nilai baik, reaksi kita 1, selamat ya, 2, terus gue harus bilang wow gitu. Bapak Ibu, olah rasa adalah bagaimana kita empati, menumbuhkan orang-orang yang baik, berkesadaran, barang kan hubungannya dengan ini gitu ya. Kalau ada temannya nilainya 10, wow, congratulations, nah kok diajari gitu. Allah paling ngepek. Nah, ini kita yang sinis-sinis ya, ini yang harus dihilangkan. Contohnya itu mobil anyar, aku melu ya bisa dijak ya. Allah paling leutang. Ini yang kita nggak bagus dan itu banyak terjadi apalagi di media TikTok sekarang luar biasa jahatnya netizen itu ya. Itu olah rasa. Kemudian yang berikutnya olah hati. Olah hati itu ujung-ujungnya gimana? Olah hati itu menjadi manusia yang baik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mirip-mirip KI1 lah, berkesadaran menjadi makhluk, mengolah hati jadi ke jalan yang benar gitu ya. Itu hati. Kita olah pikir, olah hati, olah rasa, olah. Dulu bapak-bapak waktu jatuh cinta sama ibu itu sepenuh hati atau sepenuh jiwa? Kak Tika sepenuh hati atau sepenuh jiwa? Jiwa raga. Oh, jiwa raga. Ya bagus. Cuman bapak-bapak yang belum hati-hati ya. Kalau bapak ibu jatuh cinta sepenuh hati saja, jangan sepenuh jiwa. Kalau putus biar hanya sakit hati. Nah, kalau di Jepang itu 3H, head, heart, and hand. Di mana ditulis improving 3H, 3H, heart, head, heart, and hand. Kepala, hati, tangan. Ya sama, olah pikir, olah rasa, atau olah hati dan olah raga. Sama di banyak dunia hal-hal semacam itu sama. Ini kita dapat dari Ki Hajar yang mungkin lebih dulu dari yang lain. Nah, itu ya Bapak Ibu. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Pembelajarannya bersadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kata-kata kuncinya memuliakan. Nah, ini sehingga anak-anak nanti pinter matematika, tapi bagus akhlaknya. Pinter banget nanti di IT-nya, coding dan sebagainya, kan basicnya matematika semua. Tapi dia berkesadaran, refleksinya, kamu pinter matematika, pesan bapak 1, sok akan diingat sampai tua. Jangan pernah untuk memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Itu dalam tahapan refleksi tadi. Refleksi adalah menumbuhkan kebaikan. Karena model pembelajaran itu terdiri dari metode pembelajaran, kemudian alat-alat pembelajaran, dan kebaikan, nurturing effect. Jadi kalau masih problem based learning, urutan pembelajaran itu namanya masih metode pembelajaran. Metode pembelajaran ditambah lingkungan belajar, tambah media pembelajaran, dan tambah nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan, namanya model pembelajaran. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, selamat menghargai siswa, selamat menghormati siswa, memanusiakan manusia dalam pendidikan, memerdekakan,
dan Bapak Ibu menghargai siswa. Pembelajaran mendalam, tantangannya adalah bagaimana betul-betul Bapak Ibu melaksanakannya. Karena teori bisa setinggi meja, dokumen bisa tinggi sekali, tapi yang menerjemahkan di dalam kelas adalah guru. Dan keren sekali guru matematika hari ini sudah memulai. Nanti perubahan nyata ditunggu dan terus berkarya. Tidak ada istilah terlalu tua untuk belajar. Sukses untuk semua guru matematika. Aura kasih pergi ke Magetan. Terima kasih untuk segala perhatian. Ikan hiu dari laut Sumatera. I love you MGMP Matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.